Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi adalah part wabarakatuh. 2 tentang usaha konveksi, bukan usaha konveksi, apa namanya? Pro dan cons. Pros dan cons tentang usaha konveksi yang kita jalani. Oke, segmen yang kemarin, bukan kemarin, yang sebelumnya, Paris tadi lagi bilang apa? Apa ya? Apa coba? Sebentar. Bingung kan? Bingung saya juga. Bingung ya. Padahal baru kita stop beberapa menit yang lalu. Apa ya tadi ya? Oh, ini pemilihan bahan bukan sih? Yang ngajarin ngitung sekilo jadi Iya, 5. betul. Yang jadi intinya kalau misalkan hitungan sekilo jadi sekian, harus bisa motong polanya, Ya, harus ngempet-ngempet, irit-irit irit-irit biar Hmm, bahan sisanya tuh nggak banyak. banyak. Itu ada juga belajarnya, itu juga cara mola di kain biar irit. Hmm. Nah, itu semuanya ada, sama kemeja juga ada. Dan cara potongnya juga ya. Ya, dan cara potongnya juga nggak bisa ngasal kita motongnya itu. Hmm. Itu saya belajar juga sempat di konveksi pertama dia jadi sama penjahitnya. Sama penjahitnya. Sama penjahitnya, bukan yang punyanya mah nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya. Ya itu dari semua ya. Alhamdulillah saya punya teman-teman baik lah gitu. Habis itu apa lagi ya? Tadi tuh ya. Kita tuh tadi ngomongin apa ya? Oh ya, saya punya pertanyaan buat Risman nih. Gimana kan. gimana? Alasan utama lah sebagai kenapa tutup konveksi. Kalau masalah mandor, masalah itu sebenarnya minor lah. Itu minor sekali lah maksud saya. Kalaupun kita nggak bisa motong, nggak bisa ini, pasti ada aja yang kita nyari yang harian lepasan gitu, lepasan yang bisa ya. saya juga suka gitu. Kalau misalnya saya lagi sibuk nih, nggak bisa motong, saya pasti nyari orang, maupun itu harganya lebih, ada lagi biayanya, tapi kan yang penting kita kekejar semuanya. Itu ada jalan keluarnya gitu. Kayaknya itu bukan itu deh Risman, kalau kata saya ya. Nah, kenapa, ada alasan lain nggak Risman? Kenapa sampai tutup padahal itu cita-cita dari dulu loh? Betul, itu cita-cita saya dari zaman kuliah punya konveksi gitu. Nah, Jadi saya butuh mandor itu betul, butuh mandor itu betul, butuh mandor yang ngerti pola, ngerti jahit. bentar, ini mandor juga dia ngejahit atau cuman dia tuh cuman nyuruh-nyuruh, apa namanya, dia cuman motong doang, atau dia ngejahit, atau dia sampai kesana kesini, itu gimana ini Nah, mandor ini nih? Kalau saya itu jadi dulu gini, mandor itu dia yang bertugas untuk kepala produksi satu, yang keduanya dia bertugas untuk bikin pola karena dia ngerti pola. Yang ketiganya nanti dia bagi-bagi kerjaan dan dia juga ikut produksi gitu ya. Nah, dia maksudnya kalau beli kain, beli itu beda lagi. Oh, beda lagi. Orang. Nah, misalnya mandor ini, ini sebelum ke sana, jadi tukang penjahit itu biasanya digaji tuh borongan, dan bayarannya biasanya sehari Sabtu mingguan, betul, ya kan. Betul. Nah, kalau mandornya ini kan semuanya ikut nih, itu ada tambahan kah gaji atau sama aja lah gitu sama yang lain? Kalau untuk dia mimpin dan mengepalai itu, dan juga uang pola. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada model baru dia bikin pola itu udah nggak saya bayar lagi. Nah, itu ada bulanannya. Oh, ada bulanannya. Jadi itu udah include semuanya gitu. Nah, kalau dia ikut ngejahit, dia ikut lagi. Double berarti ya. Jadi lumayan lah gitu pendapatannya gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Menurut lumayan. mereka mungkin. Menurut mereka juga ya mungkin lumayan. Lumayan. Menurut kita mah boros Banget. Jadi kadang Menurut ke owner ya. ya, dari owner mah ya, itu soalnya kan kita jadi tuh double ya, borongan iya, langsung nanti cutting bayar lagi, kan semuanya jadi bayar lagi, dan bulanan ada lagi. Betul. Nah, kenapa saya butuh mandor yang kayak gitu? Itu salah satunya karena saya tidak bisa fokus stay di konveksi karena saya bekerja. Nah, itu yang jadi masalahnya gitu. Kalau misalkan Om Paris kan bisa full gitu ya, bisa full ngontrol, bisa full nanti akhirnya belajar buat motong dan lain sebagainya sendiri. Nah, kalau saya mungkin tidak bisa gitu akhirnya karena saya harus masih tetap bekerja gitu. Bekerjanya tadi kan katanya 2 minggu, itu emang bukan tadi katanya, belum diceritain. Oh, enggak, belum ya? Oh ya, belum ya? Oh, belum ya?
Enggak kan katanya cuman di sini cuman ngontrol bisa 2 minggu. Belum Oh, belum? ngomong belum. Oh, belum. Ah, Oke. ya memang Nanti diedit ya. enggak usah diedit. Memang jadi saya kerjanya kebetulan di luar Bandung gitu ya, ada schedule 2 minggu 2 minggu, kalau sekarang 3. Nah, di waktu 2 minggu itu juga saya nggak bisa full buat ngelihat di sini gitu kan, karena ada keluarga dan lain sebagainya lah gitu ya. Capek lagi ya. belum nanti kalau mau berangkat lagi kerja malasnya minta ampun itu ya. Jadi paling dari 2 minggu itu waktu efektif buat ngontrol ini tuh nggak nyampe seminggu. Makanya saya butuh orang yang saya percaya buat megang di sini, ngontrol di sini, dan dia ngerti pola dan lain sebagainya. Makanya saya akhirnya ketergantungan banget sama mandor gitu. Itu yang juga yang bikin saya, aduh kayaknya kok saya bukan bekerja, kayak saya punya usaha seperti mengandalkan orang lain akhirnya. Iya Kayak sih. gitu, karena ya itu saya masih bekerja. Susah sih emang usaha sambil kerja itu. Betul, susah. Jadi kita harus fokus karena usaha itu nggak bisa ditinggalin, kayak punya anak ke bini kedua lah, nggak bisa ditinggalin. Siapa yang punya bini kedua? Ya ini usaha kayak orang kayak punya poligamian lah. Bahasa kerennya tuh ta'adud. Oh iya. Islam banget ya. Islam banget. Iya. Nah, jadi ya itu salah satunya gitu ya, karena saya masih bekerja, terus ketergantungan sama orang, belum lagi rudet gitu ya, kalau ada yang salah dan lain sebagainya, belum lagi kalau misalkan beli bahan kurang. Sempat nggak kejamanan Om Paris beli bahan bareng anak. Jadi misalkan beli bahan kain berapa roll bareng sama anak, wah itu debunya Kain. aduh minta ampun lah. Kasihan anak jadinya ya. Kasihan anak. Jadi ya kayak gitulah itu, Kenapa akhirnya tutup konveksi tutup ya? gitu. Salah satunya itu. Kalau Diki ini misalnya nih kan Diki udah lama lah di konveksi. Apa nggak pengen gitu buka konveksi sendiri setelah melihat, apalagi kan Diki udah berapa tuh 7 tahun lebih lah, udah pasti tau lah nih, wah pusingnya kayak gini. Apa masih pengen buka konveksi atau ada cita-cita lain gitu? Kalau pengen sebelum pandemi mungkin ya. Pengennya sebelum pandemi. Ngomongnya misalnya kalau kita dalam sebelum Ya normal lah ya, kondisi normal mungkin ya siapa tahu kita coba, dan kalau ada modal mungkin tadinya karena saya udah lama juga di konveksi dan tahu seluk beluknya, ya mungkin saja buka, tapi pengen gitu lah ya. Ya ingin buka konveksi sendiri gitu. Iya betul. Tapi setelah Tahu kesini dan pandemi mungkin saat ini nanti dulu lah kalau konveksi. Kenapa? Ya tahulah di Indonesia kan ya daya belinya turun mungkin ya. Jadi mungkin kalau mau atau enggak sekarang mungkin saya enggak dulu, mungkin ke fokus penjualan kalau ada pilihan lain gitu ya. Ya. apa yang dijual? Ya produk-produk konveksi gitu. Oh jadi sebagai ini aja ya, kayak broker lagi gitu jadinya. broker lagi. Itu Gitu. soalnya emang sih Mungkin broker kan- tuh paling enak lah hitungannya. jadi Mereka tuh nggak pusing dulu ngurus konveksinya, cuman Ya. kita langsung ke konsumen gitu. Ya kalau betul, sekarang. emang sih. Gitu. Menurut orang juga daripada kamu Pusing. ngurus produksi, mending kamu marketingin diri kamu sendiri, penjualan kamu sendiri, Iya. itu bukan diri sendiri ya. Pada saat ini ya, Iya. dalam Tahu koneksi ke ini depannya. ya. Nah saya juga gini, maksudnya pengennya sih ya, cita-cita mah ada lah kan ya. Cita-cita tuh pengennya saya juga pengen punya produk sendiri, saya keluarin produk sendiri. Nah itu lebih enak ya, Ya saya punya produk sendiri, jadi saya tuh langsung punya harga sendiri juga ya ya. pengen produk sendiri, semua sendiri. Wah ada cita-cita saya dari sebelum pandemi ini kan gitu kan, soalnya pendapatan udah alhamdulillah gitu ada gitu kan. Nah pengen punya produk lah, tiba-tiba pandemi ini semuanya Ya, rencana gagal gitu. mungkin belum gagal. Ya belum tertunda lah. tertunda lah gitu. Tertunda. Itu enak, maksudnya Insya kita Allah ada jalan ke sana ya. ya amin. Jadi
hulu ke hilir tuh kita pegang semua. Nah, itu enaknya itu. Jadi kita punya produksi, kita punya produk. Nah, kita jualan sendiri. Sekarang kan banyak lah marketplace. Ada lagi Google tinggal dilempar, ya Facebook Tokopedia, X, ya gitu-gitulah, tinggal dan kuatin di lain-lain. marketing. Love you Pul, Tokopedia. Ini bukan iklan. Oh, nih. bukan ya. Pan- Siapa tahu kan? belum Siapa bayar tahu sih, ya. Tapi siapa kalau tahu ada ya. tahu nanti Sekarang- di sini Tokopedia. bukan GoTo sekarang mah GoTo. Ini GoTo itu apa itu? Sunofita Gojek, aja Tokopedia Oh, kan iya. udah nyatu. Love you Pul, GoTo. GoTo. Ya lanjut. Ya itu sih cita-cita semua rata-rata yang punya konveksi. Soalnya konveksi saya tuh saya senangnya menerima full order. Ada 2 nih. Apa itu? Apa FOB itu? sama CMT. FOB dan CMT. Betul. Apa itu ini apanya? Definisinya dan istilahnya itu apa sih? Aduh, FOB apa ya? Pokoknya FOB itu kita full order. Jadi full order tuh kalian punya misalnya punya kerjaan, lempar ke kita itu full order. Jadi dari beli bahan, cutting, sablon, Itu dilimpahkan semua ke jahit, konveksi. semuanya ke konveksi. Kalau CMT kalian itu Cutting, making, and trimming. ya itulah Jadi pokoknya. Jadi intinya maklun tuh juga ya? kayak maklun. maklun itunya, maklun lah gitu. Jadi ya kalian beli bahan, kita Kerjain. potongin gitu sampai finishing gitu. Itu. Jadi itu pelajarannya buat apa? Buat yang mau bikin konveksi itu nanti ada 2 ya. Ada FOB dan CMT seperti yang tadi disebut. Ya itu dasarnya lah. Dasarnya. Itu ya itu harus tahu lah itu bedaannya. Tapi sebelumnya sebenarnya tuh ada kaduhung saya tuh ya. Kaduhungnya bukan nggak boleh kaduhung sih, cuman ya ada perasa aduh coba kalau saya dulu kayak gitu. Jadi sebelum mulai marak, sekarang tuh kan mulai marak nih toko-toko baju-baju yang apa anak muda yang Islam. Ya. Nah itu sebenarnya tuh dari 5 tahun yang lalu tuh saya sudah kepikiran saya mau bikin produk baju-baju Muslim seperti baju koko, terus gamis, terus celana sirwal dan lain sebagainya. Itu saya udah kepikiran. Terus juga kayaknya kalau ditunjang dengan saya punya konveksi itu akan lebih mudah nih Iya. gitu, yang mudah dijalani gitu. Iya. Tapi ternyata ya itu modalnya Lumayan. lumayan, terus juga waktunya Ya. juga aduh pepet-pepet tuh rada Soalnya kalau kita punya barang ngendem kan itu modal nggak keluar. nggak gitu keluar kan. itu Nah, modal mati kan iya, akhirnya modal jadi mati jadinya itu ya emang benar-benar kalau usaha benar-benar harus diliatin, tekunin itu nggak boleh yang bukan nggak boleh sambil kerja ya, tapi kalau bisa mah mending fokus salah ya satu. fokus Betul. salah satu, mau kerja kah atau mau usaha usaha. kah, ya Nah betul. itu jangan kerja bisa kok. Mm-mm. Kan katanya pintur jigi tuh 9 tuh Dari ada 9 dari, ya. dari usaha. Dari usaha tuh ada 9 kan, ada yang bilang sambil kerja juga bisa jalan. Itu yang bilang mungkin kerjanya udah jadi bos di rumah diem gitu. Saya sependapat saya. Jadi Ya. kalau mau usaha ya usaha, mau bekerja ya bekerja dengan yang baik. Jadi nggak mesti gini. Mendingan usaha enak ini gini nih. Belum tentu dia cocok di situ. Betul. Mungkin dia cocoknya di bekerja dengan Ya, yang baik. Jadi ya betul. nggak usah saling wah ini saya yang Iya. paling enak ini, wah nggak usah. Wah, belum tentu, kelihatan aja orang bisnis tuh enak, kelihatan nyantai, diajak ke sana hayu, diajak ke sini hayu, belum tentu itu malamnya nggak mikir. Wah, itu kita ke sana tuh sebenarnya tuh apa ya? Di dalam otak kita tuh harus gimana lagi nih ya? Harus gimana lagi nih ya? Nah, itu pikirannya, kecuali maksudnya orang bekerja kan kerjaan tuh Cenderung ya Ya, flat aja ya gitu ya. Kadang Kerjaan terus tuh, gitu, ya, jadi kita nggak jadi- mikirin. bulanan udah aman lah gitu kan. Kalau yang orang bisnis kan waduh, besok makan apa nih? Kenapa? Nah, kerjanya apa nih? Cuman kalau Itu misalkan jadi pemecut mungkin. Ya, jadi- pemecutnya di situ cuman kan. kalau misalkan kalau lumayan ada batinya lumayan meroket lah ya, meroketnya gini-gini gitu. Hmm, Ingat nggak? Nanti bulan Juli meroketnya gini gitu. ya. Juli. Emang ada apa Juli? Ada nanti lah lihat-lihat meme lah gitu. Bulan Juli meroket gitu. Jadi usaha itu kalau meroketnya lumayan ya, kalau ya sebanding lah dengan apa yang kita usahakan sebenarnya. Betul. Sebenarnya ya usaha pasti ada untung rugi, tapi rugi kan bisa diminimalisir setelah kita punya ilmu. Nah, itu aja sih. Semua juga ada enaknya ada enggaknya. Kerja nanti dapat pensiunan PNS lah gitu kan.
hari itu ada pensiunan segini Aman segini gitu ya. aman gitu Aman. kan. Bisnis juga bisa kok aman. Bisa. Bisa. Asal kita banget. bisa kelola keuangannya yang baik. Bisa. Bisa banget orang. Contohnya tetangga saya juga usaha itu bengkel bubut. Sekarang udah pensiun di usia muda juga banyak tabungannya. Iya. Jadi ya ada plus minus lah gitu ya pasti. Plus minusnya itu pasti. Kalau orang lihat mending usaha deh, bro. Ngapain lu kerja sama orang, mending usaha. Ya kalau orang itu cocok di usaha, enak. Jangan cuma bilang enak ini, tapi kamu tinggalin. Misalnya wah udah lu usaha aja kayak gua gini-gini, habis itu dia udah keluar nanya ke kamu usaha apa enaknya. Waduh gimana ya? Saya juga belum bisa gini. Wah itu jangan menjerumuskan orang untuk keluar dari kerjaan langsung usaha gitu. Betul. Itu jangan sampai. Kalau yang udah sambil misalnya nih ada yang kerja nih pengen usaha, lihat dulu bisa nggak saya usaha. Soalnya semua orang tuh belum bisa usaha gitu. Kalau berusaha semua orang bisa. Tapi kalau berbisnis kan belum tentu orang semua bisa. Tapi kalau Om Paris sendiri sama Om Munes lebih berat kemana nih? Kan ada yang bilang usaha itu bisa tidak pakai modal. Itu betul atau tidak sebenarnya? Menurut saya dulu ya. Menurut perspektif dari Om Paris nih gimana? Usaha berarti itu dalam hitungan tuh berarti kita punya tempat usaha, atau misalnya kalau broker tadi kan misalnya usaha juga tuh. Makanya kan ada nih kayak misalkan saya pernah dengar cerita Bob Sadino. Saya nggak punya modal nih buat usaha. Sini dengkul kamu saya bayar 500 juta katanya. Nanti saya jalan kayak apa? Ya berarti kamu sudah punya modal 500 juta. Nah, itu rada sependapat enggak Om Paris ini gimana? Jadi maksudnya gini, orang yang benar-benar pengen mulai usaha dari nol, tapi nol modal juga gitu loh. Jadi nggak punya, benar-benar anggaplah tidak punya modal untuk beli alat, beli bahan dan lain sebagainya. Oke. Mungkin pandangan saya gini. Bisa kalau nggak punya modal bisa sebenarnya, tapi kamu ngambil barang dari orang lain kayak apa ya namanya? Dropship. Itu masuk usaha kan ya? Ya nggak tahu, terserah makan. Bingung sih kalau kamu nggak apa-apa, ini pandangan pribadi aja Pak. Kalau kamu pengen terjun ke produksi itu nggak bisa tanpa modal, soalnya kita harus keluarin modal ya, mesin minimal lah gitu kan, itu harus membeli gitu. Kalau kamu pengen nol modal ya kamu membeli barang dari orang lain, sistem dropship itulah kata orang-orang, dropship itulah, itu kan nol modal, tapi ya kan kita nggak tahu bahannya kayak gimana, ngambil dari orang, nah kualitasnya kayak gimana. Nah, kalau usaha nol ada, tapi ya usahanya tuh kayak broker gitulah maksud saya, jadi tanpa modal gitu. Tapi kalau kamu mau ngambil produksi tanpa modal itu agak susah menurut saya. Semua usaha produksi itu harus ada modal, maupun minimal ya kita kan minimal harus punya mesin jahit lah gitu, satu gitulah kan. Kalau kemeja kan mesin jahit sama obras cukup. Nah gitulah, itu minimal ada modal lah. Kalau saya mungkin tergantung apa, dan kalau ngomongin konveksi ya, atau mungkin jangan konveksi aja gitu, maksudnya dalam arti luas gitu. Dalam arti luas, apakah kita bisa dengan 0 rupiah? Berat ya pertanyaannya ya. Enggak berat, tinggal jawab aja. Tinggal jawab ya. Kan kalau menurut saya ya, ini kan bukan pertanyaan benar dan salah, cuman kan dari persepsi masing-masing. Bisa dengan bantuan, tapi mungkin bantuannya misalnya modal. kita menjualkan dengan produk orang lain. Kalau nggak kenal kan siapa yang mau mau meminjamkan gitu. Mungkin nol, dalam arti saya nol, modal nol itu dari situ, dengan ya kita kenal dengan orang, kita jualin produknya ya gitu, terus uangnya diputar ya balik lagi. Kalau keinginan kita buka usaha ya macam-macam akhirnya. Bisa tambahin sih ya. Iya, coba tambahin gimana. Gini aja, contohnya ya. Jadi gini, ini buat juga sebagai motivasi buat orang yang mungkin nggak punya kurang punya modal tapi pengen usaha, tapi juga jangan hanya jadi motivasi semu gitu. Jadi kayak misalkan ada banyak meme yang ternyata hidup tidak semudah Cocote Mario Teguh gitu ya. Nah, bisa jadikan motivasi, atau juga maksudnya biar lebih terbuka gitu, bahwa
tidak semudah itu gitu. Jadi kayak gitu. Gimana ya, kalau mau belak-belakan sih emang semua butuh modal lah intinya gitu. Kalau kamu nggak butuh modal gini aja, kamu modal misalnya mau jualan lewat FB Ads itu udah ada modal. Jual apa? Lewat FB Ads. Oh, FB Ads. Ya, itu kalian ke pelajari itu butuh modal juga untuk Itu modal ya. mengiklankannya. Sekarang contoh lewat Tokopedia, Bukalapak, marketplace yang lain, kamu kalau mau kelihatan bayar juga. Nah, itu sih intinya sih semuanya butuh modal. Nah, tinggal modalnya tuh besar atau kecil, itu aja sih. Nah, itu aja sih. Semua sih modal ilmu juga modal ilmu kan. Tapi kalau masalah uang, menurut saya kalau mau lebih cepat itu harus ngeluarin uang. Ya kan, kayak FBN itu misalnya, itu udah ngeluarin. Kalau mau cepat semua juga butuh Jadi uang gitu. pepatah 0 rupiah Jadi modal nol tuh kayaknya mustahil mungkin ya. bukan mustahil sih, mungkin kalau saya pribadi sih Ya, mitos. menganggap itu juga kurang tepat gitu pada akhirnya. Jadi gini, ketika kamu nol modal tapi kamu punya sumber daya teman yang berlimpah, yang punya usaha yang bisa kita jualin usahanya gitu ya, itu juga tetap kita perlu modal akhirnya gitu. Jadi bukannya kita meruntuhkan semangat ini sih ya, cuman lebih ke biar apa ya, ya ini kan dari perspektif kita ya, maksudnya nggak ada Kita yang juga bukan juga sebagai pakar bukan lah sebagai gitu. pakar gitu. Beberapa kali saya lihat seminar tentang usaha gitu yang Ada swasta lah gitu ya ya. gitu ya, yang gini-gini kok kayaknya tuh gampang banget gitu gini, tapi setelah dijalanin kok ternyata susah, modal juga harus lumayan gitu. Kayak konveksi aja. Oke, misalnya tadi sekitar modal 25 juta. Saya juga 25 juta, tapi kalau misalkan saya nggak punya rumah untuk usaha ini, kan tetap harus nyewa, harus kontrak. Belum lagi naikin listrik, kan kita juga nggak mungkin nyatut listrik. Ya. Udah mah dosa, mual barokah lamun ketahuan Kalau dipidana lagi, makanya aduh jangan gitu. Ya banyak lah akhirnya yang ternyata kita tuh butuh modal ternyata. Kalau kata saya semua butuh modal. Kalau kata saya ya gitu. Kalau kata saya sih Sepakat sih. Saya bingung juga Susah sih ya. Iya, mau bilang nggak butuh modal tapi kalau mau mempercepat usaha butuh modal. Kecuali mungkin dia punya apa ya, kebun buah, mungkin kebun rambutan Tapi dijualin. kan dia tetap juga aja. modal dulu. Kecuali Kan kamu dia punya. modal kamu dari orang tua itu Nah, nol modal. Tetap aja sebenarnya hitungannya itu modal gitu Modal ke orang tua. Modal ke orang tua. Jadi bullshit. Kalau kata saya sih ya semua butuh modal Semua sih butuh intinya. modal sih ya. Sepakat sih saya juga seperti itu. Semua Nah, besar kecilnya mah itu mah nggak mungkin relatif besar relatif. kecilnya, cuman ya pada akhirnya semua butuh modal gitu ya. semua sih nggak ada yang Nggak nol butuh. modal bullshit. Harus lu nyebur dulu baru ketahuan lah. Iya betul. Nah itu sih. Kalau apa-apa ya kita jadi merambat ke masalah modal karena ya sangkut pautnya dengan memulai usaha kan Iya akhirnya. betul. Jadi broker pun juga butuh modal misalkan minimal modal kenal sama orangnya, konveksinya gitu. Sekarang kita misalkan gini, saya nggak kenal sama Om Paris sama Om Munes, nggak kenal sama sekali dunia konveksi, coba kan susah juga gitu ya, kan. Betul. Akhirnya ya perlu modal buat kenal ke konveksinya, kan nggak mungkin juga kita tiba-tiba datang merasa akrab gitu kan, kayaknya langsung percaya kan nggak mungkin juga kan akhirnya gitu. Ya orang kan beda-beda, langsung juga kan misalnya konsumen tuh kan nurunin ngasih kerjaan tuh nggak langsung bayarnya full. Nggak bayarnya full. Nggak bayar full semua. Kadang tuh kita minta 50%, kadang cuma 30%. Itu kan makanya kalau nggak ada modal tuh bener-bener ya harus ada modal kita. Ditekel dulu kok kita ya. Iya, diambil dulu sama kita untuk beli bahan. Nanti tiba-tiba Kang ternyata bahannya kurang. Nambah itu kan tetap aja kita yang modalin dulu gitu. Maupun kata yang bilang kan bisa DP ya, DP kan cuman berapa sih? Kalau ada yang DP 80% tuh udah wah alhamdulillah sekali itu DP 80% itu, tapi jarang sekali gitu. Jadi itu termasuk kendala ya, kendala di pelaku usaha tuh salah satunya modal juga. Modal juga itu lumayan, apalagi yang make ngitung modal PO1 ada PO2 kerja modalnya PO1 udah tiba-tiba kita pakai kehidupan,
PO2 baru kerjain pakai wah itu udah panjang ke belakang mundur aja itu udah susah banget itu. Tapi katanya kalau dengar-dengar konveksi itu harus punya uang adem ya. Ya, Iya harus ya. harus. Ya, benar kan? Gimana nih? Uang adem itu apa sih, apa definisinya nih uang adem ini? Uang adem tuh dalam lemari es, adem bener. Ya bisa. Kalau kamu pakai celana dalam Hinks atau Rider, adem bener. Bisa diiklan di. Bisa iklan. Ininya apa? Modelnya Zainul Iman. Itu dari tahun berapa itu pakai produk itu terus itu? Dari Wings. Modal adem ya. Kalau modal adem mungkin perlu ya. Kenapa? Sebagian dipakai buat nalangin DP atau untuk tiba-tiba ada masalah apa ya harus juga. Harus ada ya. Harus ada. Kalau seberapanya mungkin ya relatif ya. Kan Cuman gini, kalau jadi perlu tuh enggak ya perlu itu. betul banget. Apalagi di konveksi ini kan kita kan bayaran tuh tadi saya bilang tuh kan mingguan. Nah, kan kadang tuh satu PO ini belum cair tapi kan Sabtu udah harus bayaran. Nah, itu kan mau nggak bisa penjahit gitu. Udahlah minggu depan aja nunggu PO beres, kabur penjahit, nggak akan mungkin ke jadi kita. Kan itu harus ada uang adem di situ juga untuk bayar dulu lah ke penjahit, belum lagi makan penjahit. Pusing konveksi mah. Tapi Enak. Tapi ya emang sih sebanding lah ya. sebanding ya. Tapi dalam pandemi ya semuanya juga merasakan yang kurang enak lah sekarang. Iya, betul. Semua itu mah. Makanya bersyukurlah kalian masih yang punya bekerja dan usaha kalian masih jalan itu aja pandemi ini mah. Ada lagi nggak selain tadi satu modal, yang kedua harus punya uang adem. Uang adem mungkin juga bukan diartikan sebagai modal. Jadi maksudnya pisah juga dari modal ya. Terus ada lagi nggak kendala yang kan pas Om Paris nih masih bertahan nih ya sebagai pelaku usaha konveksi. Ada lagi nggak yang ini kendala nih tapi harus saya lewati gitu? Selain tadi dua tadi. Ya pasti nyari kerjaannya. Nyari order ya. Nyari orderannya itu yang kita benar-benar harus cari kan semua kalau nggak ada orderan mah nggak jalan. Buat gitu. apa? Buat apa mesin jahit banyak-banyak nggak ada yang kerja. Nggak ada kerjaan buat apa nangkring mesin jahit itu kan. Nah itu. Nah buat yang apa ya? Yang belajar. Kang nyari ordernya gimana sih? Jadi nyari order tuh banyakin main kalau kata saya, banyakin teman kamu, beda ya teman sama sahabat maksudnya gitu ya. Banyakin ya teman kamu gabung komunitas ini, banyakin main aja. Dulu saya suka dimarahin, kamu kuliah nggak beres-beres main terus, tapi kan sekarang alhamdulillah teman-teman saya juga masih ada yang ngasih orderan ke saya. Itu dari silaturahmi lah. Silaturahmi itu salah satu buka jalan rezeki untuk kita juga. Betul. Itu minimal dari situ aja, dari teman-teman sendiri. Kalian perkenalkan nih, saya nih udah punya konveksi loh, banyak kenalannya misalnya lewat apa sih namanya branding ya? Branding diri sendiri lah gitu, branding diri sendiri lewat IG lah kenalin. Kalau yang ada masih Facebook, Twitter lagi rame mainin Twitter, datang ke anak-anak ke komunitas juga banyak komunitas. Walaupun kita nggak kenal ya. Iya, datang aja. Memperkenalkan diri. Jangan ada kegiatan komunitas nih, aduh malu kesana nggak ada teman. Ya kamu kapan majunya kalau masih malu-malu kayak gitu terus gitu maksud saya. Jadi harus kamu datang juga loh, ada ilmu juga kok di sana gitu. Cara-caranya juga banyak. Minimal itu dulu awal-awal ya. Nanti kesana-kesananya kan bisa lewat kita ngiklan lewat FB Ads. Nah, langsung harus dimanfaatin itu ya. Iya betul. Internet harus manfaat banget internet itu. Medsos kali ya. Medsos ya, kok internet ya, medsos lah ya. Internet dimanfaatinnya gimana? Buka ini hub. Ya, apa itu hub? Aduh. Ini apa sih? Saya pakai sarung loh. Karena saya ngatung Ya, mungkin medsos ya. Ya Dari itu Facebook, Twitter, Instagram, ya semua media sosial. Ya, siapa tahu kan ada yang nyantol gitu kan. Semua itu harus kita coba lah. Tapi benar, awal pertama itu benar-benar dari sekitar kita dulu. Kerjaan tuh saya juga banyak kerjaan tuh dari teman-teman sendiri. Yang kerja di PNS atau yang kerja kayak Risman sekarang nih. Apakah saya bersyukur Risman tutup? Ada juga sedikit. Kerjanya ke saya semua jadinya. Plus minus.
Dia kemana lagi? Masih ke saya, yang dipercaya kan ke saya. Alhamdulillah adalah orderannya Walaupun 1 2, sedikit-sedikit iya ya. nggak ada masalah orderan tuh. Mau sedikit banyak juga kan, yang penting berkahnya. Mm-mm. Rismanya ada keuntungannya juga kan. Dikit-dikit ada. Iya ya kan, ada. semuanya pasti ada simbiosis mutualisme. Dia kembali ke brokernya, saya tetap di produksinya kan gitu. Seperti AC Milan yang kembali ke jalur Liga Champion ya. We are back. We are Serie B. Parma tuh degradasi. Aduh Parma aduh. Itulah semuanya, pokoknya lingkungan kalian lu baik-baikin dulu di lingkungan kalian sekitar itu gitu. Itu sih untuk branding, yang penting branding lah gitu diri sendiri. Iya, Dari Om Munis gimana? setuju. Mungkin kalau perlu tetangga mungkin kiri kanan, atas bawah. Oh, atas bawah. Gimana, Lis? Ya kalau kamu tinggal di apartemen. Iya, Ya, betul, itulah. Harus smart loh. Harus smart. Saya gimana? Ya siapa tahu Iya. yang butuh kita promosikan. Tuh. Ya. Jangan pelit lah, apalagi yang mulai usaha nih, temennya ngeliat, wah tuh baju gratis 1 2, janganlah. Janganlah. Betul, Jangan. itu jangan. Pokoknya usaha itu harus dihargai, didukung ya. didukung. Didukung. Maupun kita beli, maksudnya maupun beli 1 buah itu udah ngedukung, jangan Betul. minta lah. Jangan minta diskon. Iya, aduh, kasihan juga itu baru buka, harusnya kita dukung. Jangan kita jatuhkan, anjis, karek buka usaha nggak sepeta-peta, pelit lah, dikata-katain lah kan itu. Dia juga butuh modal. Betul. Itu dia, janganlah, maksudnya itu mental pengemis hilangin lah. Betul. Janganlah minta gitu lah. Atau Kamu jangan minta-minta. apalagi ke teman sendiri, ke teman tuh bukannya harusnya kita harus dukung, bukan minta. Mendukung usaha dia, apalagi kayak gini, pandemi kayak gini kan mereka butuh banget juga kerjaan. Iya. Kalau dari ini, tadi kan dari modal, dari uang adem, dari orderan. Kalau dari yang kerja, ada nggak kendala yang pekerja? Ada nggak ada kendalanya nih yang harus kita hadapi gitu, yang bekerja tuh kayak gimana sih yang pekerjanya gitu ya, yang tukang jahitnya gitu. Ada nggak yang harus kita iniin gitu? Jadi itu di konveksi itu ya beda-beda sih sistemnya. Kalau sistem di konveksi saya nih, penjahit itu saya kasih makan sehari 2 kali. Habis itu harus ada tempat tidur di dalamnya biasanya gitu kan, maupun tidur di bawah mesin juga, yang penting bisa tempat tidur lah minimal penjahit itu. Yang pasti mah orderan harus banyak penjahit. Iya, kalau nggak kabur. Kalau nggak kabur ya. Jadi penjahit itu rata-rata tuh misalnya nih di kita nih seminggu depan kosong, dia pasti keluar dulu. Kalau dia masih betah di kita, dia nanya lagi, bos sudah ada kerjaan belum? Nah dia balik lagi. Ada yang nggak di luar, udah di luar nggak balik lagi, ada gitu. Kembali lagi ke kepribadian masing-masing sih. Nah itu kan. Jadi tuh pegawai di manja banget jangan, ditekan banget juga jangan gitu. Jadi ya saya sempat kerja juga dulu, saya nggak suka nih diginiin nih. Nah jangan lakuin lah ke pegawai kalian gitu. Jadi ya jangan terlalu ditekan banget, langsung bayar kerjaan sesuai dengan bayarannya gitu. Jangan misalnya bikin kaos 5.000 misalnya gitu ke penjahit, tapi kita di akhir kita potong 2.000 aja lah. Nah itu jangan memotong rezeki orang kayak gitu juga lah. Itu pokoknya manusiakan pegawai kalian juga, jangan sampai kita siksa. Mau barokah. Nah itulah Kalau dari saya, tadi apa sih pertanyaannya? Iya kan kendala. Bukan kendala sih, apa yang harus kita persiapkan nih selain modal tadi kan, terus juga Buat pekerjaan pekerja. Ada nggak nih yang harus kita siapin buat mentreatment lah, jadi biar pekerjaannya tuh kayak gimana sih, harus kita biar iniin enjoy gitu. gitu mungkin ya. biar dianya juga nyaman sama kita, biar betah sama kita. Selain banyak orderan loh ya kan, kalau banyak orderan mah itu jelas. Ya, Kalau banyak orderan kan pasti senang Pasti ya seneng pekerja. gitu. Ya, tergantung lagi mungkin ya, cocok-cocokan juga mungkin pekerja kalau pekerja ya. Kalau misalnya dia cocok dan betah, oke, lanjut. Kalau misalnya enggak juga nggak bisa dipaksain juga mungkin ya. ya mood-moodan Mood penjahit itu
gampang pergi, gampang datang. Wah itu. Ada korelasinya sama ini nggak, sama uang gitu? Maksudnya yang dia dapat gitu. Maksudnya selain tergantung juga ya. Tergantung misalnya kalau dia nggak kompak atau gimana. Ya banyak faktor sih mungkin ya. Soalnya juga saya sempat ini. Jadi gini, saya sudah berusaha membuat mereka nyaman gitu, yang ngasih fasilitas yang menurut saya pribadi di konveksi lain nggak ada gitu. Mungkin nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan memang bayarannya dirasa kurang cocok, ya akhirnya kabur. Semua terus tetap pembayaran lagi, uang lagi. Terus juga bayarannya cocok, tapi wah ya tera rujit kieu konveksi itu gini. Ada juga yang nggak cocok. Jadi ya tetap akhirnya cocok-cocokan gitu ya. Itu biasanya penjahit itu setiap minggu tuh ada target. Target saya harus bawa sekian gitu minggu ini. Kadang tuh kalau dia misalnya nyoba sebulan 2 bulan nggak nyampe nih, ya pasti kabur lagi, ya. Kalau itu kan ada juga yang kita cocok nih, tapi ternyata penjahitnya nggak cocok. Penjahitnya cocok, kitanya nggak cocok. Nah, ada banyak, ada yang itu mah udah kembali lagi kita cocokan. Itu mah ada yang nerima peraturan kita harus gini, ada yang nerima. Nah, ada juga kan yang peraturan saya cuma satu sih, kalau mau ngambil bahan bilang dulu, misalnya dia butuh pakaian nih, nah bilang dulu ke saya, maksudnya jangan sampai, maksudnya bahan sisa gitu, maksudnya kan ada sisa-sisa biasanya kan. Bos, saya mau bikin kaos nih ya, kaos saya habis, asal ngomong dulu, jangan sampai di belakang saya tiba-tiba, loh kok dia pakai hilang, udah tiba-tiba dipakai, kan saya bisa suzon, lu bikin berapa? Nah kan gitu kan, kalau dia kan bilang, bos saya butuh satu gini, ini bahannya ini enak, nggak ada sujon. Nah itu peraturan saya cuma satu situ, jangan kamu bikin pakaian kamu dari bahan saya sebelum kamu bilang. Nah itu kan saya juga punya rencana mungkin untuk apa nih bahan yang lain-lainnya gitu. Untuk itu jadi elap gitu. Walaupun masih berbentuk kain ya. Iya. Kan rata-rata bahan tuh kain gitu, apalagi yang baju jadi mah udah apalagi nyolong itu mah kan. Makanya itu cuman itu aja, alhamdulillah penjahit saya di sini alhamdulillahnya jujur, nemu yang jujur lah gitu. Itu emang berapa kali Mang Jujun jujur ya, gitu. Mang Jujun jujur lah gitu. Itu berapa nanti videonya kasih tahu Mang Jujun atau jadi biar dia teh wah asa di ieu ke hatena euy gitu. Nanti manja nanti jadi tah Mang Jujun dipuji gitu. Jadi meh aya nonton oge. Nanti manja nanti mau apa Pak harus diturutin. Kayak tadi ngelewat. Iya itu. Bukan kayak tadi, kayak yang video sebelumnya gitu. Ya tadi baju sama. Aduh, kalau dari Isman sendiri emang kendala utama tuh cuman nggak ada waktu sambil kerja. Iya sih, kalau saya mah itu aja sebenarnya. Itu aja, nggak ada lagi sebenarnya. Terus jadi, sekarang misalnya nih usaha nggak lagi, yang lain gitu misalnya. Kalau saya mau usaha yang lain. Saya kan sambil kerja. Yang bisa saya kontrol penuh, dalam artian kalau enggak saya, ya keluarga saya yang kontrol gitu loh, istri misalkan gitu kan. Jadi kalau misalkan saya masih di konveksi, saya udah pusing sama sama kepusingan yang kemarin saya sempat rasakan gitu. Jadinya kayaknya mungkin nggak akan konveksi lagi kalau saya. Tapi kalau bisnis lain mungkin. Kalau bisnis lain mungkin udah punya sih gambaran gitu. Soalnya kan ya kita ada bilang bisnis itu harus benar-benar turun kita. Harus turun. Ya. Ya tapi kan kemarin konveksi emang ada yang bilang tuh cewek tuh kurang lengkah, panjang lengkah. Itu kan jadi kurang sigap lah, apalagi udah punya anak lagi kan, ngurus anak, belum ngurus konveksi. Wah. Itu lumayan rudet lah. Iya. Kadang juga saya kalau pulang udah capek gitu ya, terus konveksi banyak yang error. Waduh, bawaan tuh emosi aja. Narasteng gitu. Emosi aja. Ya sih itu. Ya kayak gitu sih. Dan juga saya tuh berpikir gini, di Bandung itu kan sudah sangat menjamur, konveksi itu banyak betul. Oh, banyak banget. Dan harganya juga jadi bersaingnya tuh jadi sampai papayahan akhirnya, nggak sehat lah pokoknya. Nggak sehat gitu. Jadi ya bingung sih gitu. Jadi gini, salah satu yang bikin saya memutuskan untuk saya harus bikin konveksi, kan saya dulu tuh menyalurkan produk saya tuh ke Balikpapan. Balikpapan tuh dulu tuh harganya tuh waduh bagus banget lah gitu. Nah sampai setelah mereka pada tahu
Nah akhirnya ya harga juga ngikut gitu. Jadi waduh ini capek juga ini gitu kan. Kalau misalkan kemarin harga bagus terus juga kita minta ongkos, oke lah misalkan ongkos saya nggak pakai paket, saya anterin pakai sekalian saya berangkat ke sana gitu, lumayan juga gitu. Kalau sekarang aduh marginnya udah karena mereka udah pada tahu udah pada tahu harga sih gitu. Iya sih emang ya gitu susahnya itu, apalagi harga Bandung tuh kan samanya Jakarta aja lah, harga Bandung masih di bawah dari harga Jakarta. Itu yang saya lihat tuh. Ya gitulah, makanya ya itu salah satu kendala saya gitu. Ya intinya mah kalau Om Paris masih ini wah semangat lah itu harus ya. Saya makan dari mana? Juga sama Om Munes kalau misalkan masih semangat untuk kayaknya saya harus punya konveksi ya dilakonin aja, dijalanin gitu, karena nggak akan ada yang sia-sia sih sebenarnya. Saya juga udahan juga tidak merasa aduh sayang mau bajir gini saya enggak 9 tahun sia-sia, enggak, itu enggak, pasti ada ilmu yang saya dapat gitu. Iya, minimal kan kalau ada pesanan ke orang lain, konveksi lain, saya nggak akan bisa ditipu loh. Saya pernah punya konveksi itu semua. Jadi kan orang kadang ada yang nggak jujur, banyak juga kan gitu. Jadi kesimpulannya ini mah apa maksudnya, tapi ini kesimpulan dulu. Gak ada kesimpulan kalau ini. Gak ada kesimpulan, ini mah pendapat kita pribadi ya, dari sebagai saya masih konveksi, teman saya Risman ini udah beres dari konveksi, kenapa alasannya, dan sebagai yang mau membuka konveksi gitu kan. Ini pandangan dari masing-masing aja sih, ini mah kita bukan yang ahlinya juga. Kita sharing juga aja kita sharing aja, kita juga masih merangkak lah, belum berdiri, kita juga masih merangkak, masih bayi lah hitungannya kita. Belum dibanding sama C59 jauh bos. C59 masih ada. Oh masih gede C59. Iya, wah ngeri lah. Marketnya bukan di Bandung mungkin. Itu mah udah kemana-mana itu mah. Nah, itu jangan dibandingin sama itulah, kita masih konveksi, masih merangkak lah. Masih mau jadi bayi lah, bayi balita, masih jauh perjalanannya. Gitu. Siapa tahu kan rezeki mah bukan kita yang ngatur, udah ada yang ngatur. Gimana kita ikhtiarnya aja. Betul. Kan? Tugas kita mah berdoa, berusaha. Sisa nama dah kumaha Allah. Sisanya gitu. Mah orang belakang. Iya. Jadi semuanya ini mah obrolan dari perspektif kita ya. Perspektif masing-masing. Tidak ada benar, tidak ada salah. Pokoknya mah ini yang kita rasakan. Betul. Boleh setuju, boleh enggak. Iya. Jadi kalau setuju di like, kalau nggak setuju like juga. Like juga. Soalnya setuju saya like gitu. Jadi boleh nggak sependapat nggak apa-apa. Ini mah dari sudut pandang kita aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau ditambahin di komentar boleh. Boleh banget. Nah, misalnya ada pertanyaan nih kan udah bisnis berlama, apalagi sambil kerja ada apa-apa tanya aja. Tanya apalagi Kang goes Bandung Selatan di mana? Tanya. Habis itu penyambung. Kang gimana jadi macan komplek? Tanya. Kang gimana pakai krek tapi kaki bisa goyang-goyang? Tanya. Saya pukul itu. Oke, Om Munes ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih? Ada nggak? Dua nih. Wow. Kalau mau mesen bisa kontak di bawah ya guys. Nanti kita kasih konveksi dan alamatnya. Kalau misalnya main-main ke sini juga boleh lah. Boleh. Ya. Di mana ini? Ini di Jadi untuk sementara masih di sini ya, karena yang main konveksinya masih di Kuriak dibangun ya. Betul. Tapi ya kalau mau kalau mau main-main boleh kemana Nes? Di Grand Kopo Parahyangan Blok G nomor 8. Iya, di Jalan Kopo Bandung. Manglid. Iya. Boleh saya kasih tahu nomor teleponnya Om Paris nggak? Ada nomor konveksi. Nanti di bawah ya. Nanti di bawah saya kasih. Oke, mungkin gitu aja ya. Siap. Terima kasih udah sama-sama, terima kasih. Menemani di malam yang dingin ini. Ya. Tadi mah redang, ayeuna mah tiris. Angin ngahiliwir. Ya. Bentar lagi hujan kayaknya. Tadi udah. Oh, tadi udah. Udah. Jangan dong. Iya. Ya, mudah-mudahan hujannya bermanfaat lah ya. Iya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin apa buat thumbnail. Aduh.